Sebelum kita melakukan setup di futures market, langkah pertama yang perlu kita lakukan tentu saja melakukan analisa terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman perlu memahami dulu analisa teknikal. Dan satu lagi adalah money management. Di futures market ini berbeda banget ya dengan di spot market. Karena konsep dari futures trading ini kita menggunakan leverage. Setelah saya melakukan analisa untuk koin yang power, saya menempatkan area entry. Teman-teman dapat melihat saya memiliki alasan kenapa area entry-nya berada di sana. Jadi dalam futures market, karena begitu ketat, teman-teman setidaknya wajib memiliki 3-4 alasan kenapa teman-teman itu menempatkan entry point di sini, SL di sini, dan area take profit-nya di sini. Nah, dalam futures market ini yang diutamakan itu adalah trading scalping ya. Jadi dalam menetapkan entry point, SL, dan take profit itu yang realistis ya. Jadi beda banget dengan spot market, tekniknya yang lebih ke swing. Futures trading juga bisa sebenarnya ke swing, tapi jika mendapatkan entry point yang bagus ya. Lebih dominan para trading di market futures itu menggunakan scalping ya. Jadi dalam menetapkan entry point itu jangan sampai nggak masuk akal ya. Misalnya entry point-nya di sini, kemudian tempatkan TP-nya paling jauh di sini ya. Ini nggak masuk akal kalau dalam futures trading. Bisa juga sih, tapi teman-teman ketika terjadi floating minus itu harus siap ya kehilangan saldo misalnya. Jadi karena lebih dominan ke scalping trading, kita menempatkan batas TP-nya pun pendek ya, dan penempatan TP-nya ini pun nggak sembarangan, ada aturan risk and reward-nya. Ini saya sampaikan konsep awal ya. Di video saya sebelumnya itu saya sudah menyampaikan tentang konsep dasar dari money management ya di futures market. Misalnya ketika kita memiliki saldo $100, margin yang kita gunakan itu nggak sembarangan ya, ada aturan-aturannya. Jadi buat teman-teman yang baru pemula, pahami dulu nih ya konsep money management, jangan langsung terjun ke market futures ya. Misalnya teman-teman memiliki saldo $100. Kemudian jangan sampai $100 ini digunakan untuk satu kali trading. Jadi $100 ini dipecah menjadi beberapa bagian ya. Jadi kita itu dengan saldo $100 dapat melakukan beberapa kali, banyak kali trading, bukan cuma satu kali trading. Makanya ada konsep risk and reward dan margin ratio di sini ya. Ini rumus teman-teman dapat download aja di Telegram grup New Edukasi Kripto ya. Misalnya di sini ada saldo $100, persentase margin ratio itu minimal 1-3% ya. Ada juga yang mengatakan 1-4%, nggak boleh lebih dari itu. Kalau semakin besar saldonya atau modalnya itu, maka margin rasionya itu semakin kecil. Misalnya $10.000, maka teman-teman dapat menggunakan margin rasionya 1%. Tapi untuk pemula disarankan sih menggunakan $10 aja. Jangan lebih dari itu ya. $10 itu untuk modal belajar teman-teman. Tapi dengan modal seperti itu jangan sembarangan juga ya, harus dengan money management konsep juga. Nah kemudian yang gak kalah penting itu adalah risk and reward ini. Risk and reward yang bagus untuk digunakan adalah 1:3. Saya sudah sampaikan konsepnya itu di video lainnya ya. Nah setelah kita menghitung dengan rumus ini, margin rasionya sudah didapat, kita mendapatkan angka 3 ya. Angka 3 ini adalah batas maksimal dari stop loss ya untuk satu kali trading. Jadi satu kali trading itu stop loss-nya adalah 47.000. Nggak boleh lebih dari 47.000 untuk satu kali trading. Karena yang namanya analisa ya, nggak selamanya kita trading itu selalu benar.
dan selalu profit terus. Pasti ada yang loss-nya juga. Misalnya ini saya sudah buatkan sebanyak 30 kali trading, pasti ada loss-nya juga ya. Jika kita itu menggunakan risk and reward-nya 1:3, teman-teman yang memiliki win rate 40% pun, misalnya di sini saya bikin banyak loss-nya ya. Nah, ini saya buat banyak loss-nya. Win rate 46%, loss-nya sebanyak 53%. Jadi win-nya itu, win menangnya, tingkat kemenangannya 14 kali, loss-nya lebih banyak, 16 kali. Saldonya bisa grow up ya teman-teman ya. Jadi modal $100 jadi $176. Artinya sudah profit $76. Jadi dalam futures trading itu nggak perlu ya win rate-nya sampai 100%. Kalau bisa segitu ya lebih bagus. Win rate 70 sampai 80% aja itu teman-teman sudah bisa dikatakan hebat banget. Kalau di atas 80% ya teman-teman bisa buka kelas VIP ya. Oke, itu pengetahuan dasar tentang konsep money management. Teman-teman bisa cek aja videonya. Sudah saya sampaikan detailnya di video lainnya ya. Sekarang kita akan langsung praktek ke aplikasi. Saya di sini menggunakan Binance ya teman-teman. Kalau belum menggunakan Binance, teman-teman bisa unduh aja di web resminya atau join di Telegram Binance official itu. Teman-teman bisa cek di pinned group ya. Itu ada tautan unduhan. Nah, yang pertama itu adalah tentu saja kita memiliki saldo. Teman-teman kalau mau melihat saldo saya itu nggak banyak ya, sekitar segini-segini aja, nggak lebih dari 3 juta. Lewat dari itu saya tarik, lewat dari itu saya tarik, begitu aja ya. Kalau baru memulai, sebaiknya gunakan saldo $10 aja udah cukup. Yang pertama adalah di sini teman-teman bisa pilih koin dulu ya. Misalnya saya tadi sudah melakukan analisa coin power. Jangan sampai salah pilih ya. Kemudian saya biasanya menggunakan leverage max. Karena menurut saya antara leverage max dan leverage yang lebih kecil itu nggak ada masalah sama sekali. Bedanya nanti cuma di fee transaksi aja yang lebih tinggi ya. Nanti saya akan sampaikan itu. Dan kemudian di sini kita tulis terlebih dahulu ya. Di situ ada harga limit. Kita menggunakan fitur limit order. Jarang banget fitur-fitur lainnya ini digunakan ya karena terlalu ribet. Jadi kebanyakan trader menggunakan limit order ini. Selanjutnya kita lihat di sini. Kita lihat teman-teman bisa cek entry point. Entry point itu di sini ya. Nah, ini entry point yang tengahnya ini, bawahnya ini adalah SL, dan di sini adalah take profit. Jadi yang kita isi itu adalah entry point-nya dulu ya. Entry point-nya kita bisa copy, ini angkanya 0,2391. Nah, teman-teman bisa tulis di sini. 0,2391. Selanjutnya ini di copy terlebih dahulu ya, salin, kemudian tanda plus minus, kita akan menggunakan kalkulator trading terlebih dahulu. Jadi nggak sembarangan tiba-tiba geser margin seperti ini ya. Ini jangan diikuti kalau ada yang mengajarkan aliran rata kanan margin ya. Hajar kanan seperti ini, jangan diikuti. Kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu dengan kalkulator trading. Kita copy di sini ya, ini harga masuk ini adalah entry point. Kemudian stop loss-nya kita tulis dulu nih, stop loss-nya adalah 0,2311. 0,2311. Oke teman-teman ya. Kemudian jumlah yang ada di sini adalah, nah berdasarkan tadi ya, ini rumus yang ini, konsep money management, batas loss-nya itu nggak boleh lebih dari $3. Kalau teman-teman menggunakan saldo $100 dengan margin rasionya 3%. Kalau saya sendiri, batas loss hariannya itu adalah $11. Memang untuk bulan November 2024 ini margin saya sudah di up ya. Jadi kalau teman-teman itu mau menaikkan margin, batas loss maksimalnya itu harus perlahan-lahan ya, nggak boleh langsung misalnya dari tadinya margin $2 langsung di up ke $50. Jadi pelan-pelan bertahap.
Saya juga pelan-pelan ya, bertahap ya. Dulu sempat pakai yang $50 karena minus terus, saya turunkan jadi 0, kemudian 1, naik ke 2, naik ke 4, naik ke 8, ini yang terakhir naik ke 11. Jadi di sini kita isi misalnya sampai angkanya itu pas ya. Nah, kita isi di sini 300 ya. Maksudnya 300 ini adalah 300 koin power ya. Jadi karena ini adalah konsep dari futures market. Ada yang namanya kontrak berjangka ya. Istilahnya kita itu meminjam ya, meminjam dari brokernya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, minus 2,40. Kalau teman-teman menggunakan minus $3 tadi, nggak boleh lebih dari $3. Berarti di sini 310 kurang ya, 360, 370. Nah, segini aja, nggak boleh lebih dari minus $3. Jadi, teman-teman itu harus menggunakan margin 1,77 untuk leverage mark. Nah, jika teman-teman menggunakan leverage-nya 20 kali ataupun 10 kali, teman-teman bisa lihat di sini. Ini tekan hitung ulang, maka teman-teman itu menggunakan margin 8,85. Jadi marginnya itu berubah. Ruginya jika loss itu tetap sama, tetap minus $3. Marginnya lebih besar, minusnya tetap sama. Teman-teman rubah lagi leverage-nya misalnya. Marginnya berubah, loss-nya itu tetap sama. Jadi sebenarnya ya, nggak ada masalah teman-teman itu ketika menggunakan leverage mark sekalipun, mau 100, mau 200, mau 500, di sini nggak ada masalah. Asalkan batas maksimal dari stop loss-nya itu tetap sama, jadi nggak berubah-berubah. Ini yang perlu teman-teman jaga disiplin ya. Jangan sampai batas loss maksimal itu berubah-berubah. Jadi konsisten aja selama 30 hari, misal batas max loss-nya itu $3. Kalau win rate-nya tinggi, hasilnya bagus, naikkan batas loss-nya ini misalnya menjadi $3. Terus gitu ya, kalau win rate-nya naik lagi, naikkan lagi marginnya, begitu ya, batas loss-nya. Karena saya ini batas loss maksimalnya $11, maka ini kurang banget ya. Jadi saya setup dulu, 6 masih kurang. Jadi setiap kali trading santai aja ya. Ini 10,40 masih kurang, 13,80 kelebihan ya. Kelebihan kayak gini nggak boleh, udah melanggar aturan. Kalau ditambah 2 memang agak lama sih. Jadi trading itu santai aja sebenarnya sih ya. Nah ini ya, 10,90 nggak lebih dari $11. Jangan dipas-pasin ya teman-teman ya, karena nanti ada fee transaksinya. Saya tambah satu lagi deh, 1363. Nah, begini aja. Jadi saya itu pakai margin 6,52 untuk leverage 50. Ini saya copy ya, saya salin. Stop loss-nya saya tempatkan di sini, kemudian saya pakai margin berapa tadi? Nah, teman-teman jangan sampai salah nih marginnya ya, 6,52. Maka kita geser di sini. Kata orang sih ini 1% aja geser marginnya. Kalau saya enggak, aturannya enggak seperti itu. Kalau punya 100 juta, 1% digeser di sini ya lumayan ya. Kalau punya 10 juta, 1% digeser gini lumayan juga. 52. Sebenarnya ada sih cara money management konsep yang lainnya ya. Tapi ini paling mudah untuk diikuti buat pemula ya. Tadi 6,52. Teman-teman bisa lihat di sini ya, karena kita posisinya buy, maka kita lihat yang ini biaya ini ya. Kalau kita posisinya jual, kita lihat di bagian biaya yang untuk short ini ya. Tadi 6,52, di situ 6,34, berarti kurang ya. Kita bisa kasih desimal, misalnya 6,3. Kelebihan ya 6,63 itu ya. Ini juga kelebihan 1,9. Nah, ini aja deh ya. 6,50, nggak apa-apa, kurang nggak apa-apa, asalkan jangan kelebihan, mendekati boleh ya, lebih dikit nggak masalah sih. Nah, seperti inilah ya. Selanjutnya teman-teman tulis take profitnya di situ 0,2, 0, kok harganya ketutup ya, saya pakai time frame yang lebih kecil coba. Nah, kelihatan 0,2505. Nah, seperti ini.
Ini saya copy terlebih dahulu, teman-teman bisa kembali ke kalkulator trading. Minusnya kan $11 ya untuk saya ini. Kemudian ini kita hapus dan kita pastekan yang take profit tadi, kita hitung. Nah, jika ini berhasil mencapai TP max, maka saya akan mendapatkan $15,54. Jadi sebenarnya konsep 1:3 itu ini kurang banget ya. Ini baru konsep 1:1,5 ini teman-teman. Kalau 1:3, saya harus mendapatkan $33 ya. Karena setupnya di sini kita melihat kondisional dari koinnya itu kurang memungkinkan ya untuk melakukan setup max 1:3, kita ambil yang realistis aja. Sebenarnya bisa sih di setup di sini ya. Misalnya kita setup di angka 0,2781 misalnya ya. Di sini 0,2781. Nah, ini sudah lebih nih dari 1:3 ya. Hampir mendekati 1:4 atau 1:5. Mendekati 1:5 ya kalau setupnya seperti ini 1:5 karena mendekati $55. Jadi saya ambil yang realistis aja karena ini termasuk scalping trading. Tapi saya juga pernah sih setup 1:3 ya. Karena kurang memungkinkan untuk jenis koinnya, saya ambil yang dikit aja untuk scalping ya. Nah, jika sudah, teman-teman bisa langsung pilih di sini beli ya. Ini berubah lagi ya angkanya ya, kita naikkan lagi ya. Tadi 6,52. 6,52 ya. Nah, seperti ini. Kita langsung pilih aja beli. Harga take profit atau stop loss tetapkan akan segera terpicu. Ini ada yang salah nih pengisiannya. 0,2505. 0,2505. Ininya yang salah ya, harga entry. Nah, itu teman-teman perlu teliti ya. Di sini harusnya 2391. 0,2391. Sini bener nggak? Kita langsung pilih beli. Nah, selanjutnya statusnya itu akan masuk ke order book ya teman-teman ya. Ini namanya order book. Kita tinggal menunggu saja apakah status pesanan kita ini nantinya disetujui atau enggak. Kalau dia nggak disetujui ya sudah, berarti kita belum beruntung. Mungkin belum rezekinya untuk mendapatkan profit dari koin itu. Nah, ini dia sudah mulai naik untuk koin power ini, tapi saya biarkan aja karena sudah nggak sesuai plan ya. Sebenarnya di sini sih bagusnya untuk entry karena dia sudah running ini. Ada kemungkinan kalau dikasih dianya turun ya kita dapat di sini. Kalau nggak dikasih keburu terbang di sini ya lupakan koin ini, cari yang lainnya. Entah itu disetujui atau enggaknya, yang penting kita sudah menjalankan trading plan. Jangan sampai teman-teman itu melanggar ya ketentuan yang sudah teman-teman buat sendiri. Dan saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan pada pengaturan setup margin ini. Jika ada suatu pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar atau bisa di Telegram grup ya, Edukasi Kripto. See you!